Kita langsung ke ambulan, udah ada di ambulan. Udah dingin, Tetap pihak rumah sakit udah dikatakan meninggal anak ibu. di sini dikatakan meninggal. Sudah meninggal. Saya juga menyampaikan permohonan maaf atas nama Maula dan Putri atas penyelenggaraan kegiatan tersebut, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa tersebut. Pesta Rakyat Makan Gratis sebagai rangkaian dari perayaan pernikahan anak Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, berujung petaka. 3 orang meninggal dunia, di mana 1 diantaranya merupakan anak-anak, sementara 8 orang masih dirawat di rumah sakit. Pesta rakyat di kawasan Pendopo Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat siang berujung maut. Kericuan tak terhindarkan saat ribuan warga berdesakan untuk mendapatkan makanan gratis. Akibatnya, warga mulai dari anak-anak hingga lansia jatuh pingsan. 3 diantaranya meninggal dunia, yaitu seorang ibu, seorang polisi yang sedang bertugas melakukan pengamanan, serta anak perempuan berusia 8 tahun. Mela, sang ibu yang anaknya meninggal, tak menyangka putrinya ikut menjadi korban. Saat itu, dirinya berpisah dengan anaknya karena sedang berjualan di sekitar alun-alun Garut. Mau ikut ngantri. Udah lagi jualan. Oh, ibu biasa jualan di sana. Saya alun-alun. Ibu lagi jualan. Iya, lagi jualan. Posisinya anaknya nggak tahu posisinya ngantri. Soalnya kan biasa main, sama yang di sana juga. Sama anak pedagang. Tapi kalau dilihat di lokasi emang banyak orang gitu, Bu. Iya, banyak. Anak ibu usia berapa, Bu? 8 tahun. 8 tahun. Tadi pas Udah pas dikatakan meninggal, Bu. Iya, tadi teh pas ada yang nelpon teh langsung ke ambulan, udah ada di ambulan. Udah dingin, Berarti tetap pihak rumah sakit udah dikatakan meninggal anak ibu. di sini dikatakan meninggal. Sudah meninggal. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan akan bertanggung jawab pasca jatuhnya korban jiwa saat pesta rakyat di rangkaian acara pernikahan putranya, Maulana Akbar Mulyadi, dan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, yang juga anak Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto. Deddy mengaku tak mengetahui acara tersebut, meski ia telah mengutus stafnya untuk memberikan santunan pada keluarga korban. Secara pribadi saya tidak tahu acara kegiatan itu. Artinya saya hanya memahami bahwa nanti malam itu ada acara kegiatan saya bertemu warga dalam bentuk pentas seni. Saya tidak tahu bahwa ada acara syukuran bersama warga, kemudian warga diundang makan bersama. Saya menyampaikan turut berduka cita. Saya juga menyampaikan permohonan maaf atas nama Maula dan Putri atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Hari ini sudah saya meminta staf saya untuk segera menemui seluruh keluarganya dan menyampaikan uang duka. Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudi Setiawan memastikan kegiatan pesta rakyat telah sesuai prosedur. Namun demikian, polisi akan memanggil beberapa pihak untuk mendalami insiden itu. Tentunya yang sebagaimana saya sampaikan tadi ya, karena tadi ada orang yang meninggal, ada peristiwa yang menimbulkan gangguan secara teknis, polisi akan melakukan penyelidikan, mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak, gitu ya. Dan nanti siapa yang paling bertanggung jawab terhadap peristiwa. Sementara, menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, selain 3 korban meninggal, total 26 orang menjadi korban dalam kericuhan. Hingga kini, 8 orang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut, Jawa Barat. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Ridwan Mustofa dan juru kamera Andri Iskandar di Garut, Jawa Barat. Selamat siang Ridwan, bagaimana penyelidikan yang dilakukan di lokasi kejadian saat ini dan sudah sejauh mana proses penyelidikan yang dilakukan oleh polisi?
Ya, Imron dan juga saudara, sehari pasca terjadinya tragedi pesta rakyat yang menewaskan 3 warga, 2 diantaranya warga sipil dan 1 yang merupakan anggota polisi, di mana anggota polisi yang meninggal tersebut dia terinjak dan juga terseret hingga terjatuh saat melakukan pengamanan pada Jumat siang kemarin. Dan pada malam hari, tepatnya pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari, telah dilakukan olah TKP atau olah tempat kejadian perkara yang dipantau langsung oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan, di mana olah TKP tersebut gabungan antara Inapis dari Polres Garut dan juga dari Polda Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan nantinya akan dijadikan sebagai bahan buat mendalami berkaitan dengan peristiwa yang menewaskan 3 warga kemarin seperti itu. Dan dari hasil penyidikan sekaligus untuk melihat bagaimana kronologis atau saat pertama kali warga masuk ke lokasi pesta rakyat hingga keluar dari lokasi pesta rakyat yang menyajikan berbagai makanan untuk dimakan atau disantap oleh ribuan warga yang saat itu berdatangan dari berbagai wilayah, dari berbagai kecamatan, dari mulai pukul 9, di mana kegiatan tersebut dimulai pada pukul 13:15 waktu Indonesia Barat. Imron dan juga saudara, kebetulan saat ini saya sedang berada tepat di gerbang pintu masuk menuju ke pesta rakyat yang dilaksanakan pada hari kemarin. Seperti inilah kalau saya gambarkan kondisi saat warga kemarin memasuki lokasi pesta rakyat. Memang gerbang yang berada di pintu sebelah barat gedung pendopo ini tidak dibuka secara terbuka oleh petugas, hanya dibuka sebagian. Seperti inilah bila kami gambarkan kondisi ketika warga kemarin memasuki kawasan pesta rakyat, di mana kalau saya gambarkan bahwa di sebelah kiri dan juga kanan kemarin itu banyak dijajaki atau banyak jajanan-jajanan yang disediakan oleh pihak penyelenggara, di mana sebelah kiri dan juga karena itu banyak berbagai stand yang disajikan hingga nantinya warga yang telah mengambil makanan keluar dari pintu sebelah timur atau tepatnya di samping sebelah kanan gedung pendopo Kabupaten Garut seperti itu. Dan terlihat di tempat kejadian perkara saat ini memang tidak dipasang garis polisi dan aktivitas di sekitar gedung pendopo tepatnya di Babancok atau yang merupakan tempat kejadian perkara kejadian kemarin yang menewaskan 3 warga tidak dipasang garis polisi, sehingga aktivitas warga di lokasi ini beraktivitas seperti biasa. Dan saat ini pun belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian berkaitan dengan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Namun demikian, kemarin pun pihak kepolisian mengklaim bahwa kegiatan ini telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun demikian, pihaknya akan meminta keterangan sejumlah saksi berkaitan dengan kasus ini. Dan juga yang perlu kami sampaikan saudara, hingga saat ini masih ada 8 korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Garut. Sementara 3 warga yang meninggal yaitu korban yang berusia 8 tahun, yang kedua ibu-ibu atau ibu berusia 61 tahun dan juga anggota polisi, semuanya sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum yang memang tidak jauh dari tempat atau kediamannya masing-masing. Demikian, Imron. Baik, penyelidikan masih terus dilakukan, sementara itu olah TKP telah dilakukan pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Ridwan Mustopa dan juru kamera Andri Iskandar. Dan informasi